Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2015 yang berjudul The Witch. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga Puritan yang diusir dari kelompoknya. Mereka kemudian memutuskan untuk memulai kehidupan baru mereka di sebuah lahan kosong di pinggir hutan. Setelah cukup lama tinggal di tempat itu, mereka kemudian diteror oleh sosok penyihir yang mendiami hutan dekat tempat mereka tinggal ini. Apakah yang selanjutnya terjadi dengan keluarga ini? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, pakai handsetnya, cari tempat yang sepi, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang diadili di pengadilan karena perbedaan pendapat tentang keyakinan yang mereka anut. Keluarga ini adalah keluarga William yang kemudian diusir dari desa karena sangat keras kepala terhadap keyakinan yang mereka yakini. Setelah cukup lama menyusuri jalan, William kemudian menemukan sebuah lahan kosong di dekat hutan yang mereka anggap sebagai tempat yang penuh dengan harapan. Mereka lalu membangun kehidupan di sana dengan membuat rumah dan membuka lahan pertanian. William di sini hidup bersama istri dan kelima anaknya. Suatu hari, terlihat panen yang didapat oleh William ternyata jauh dari harapan. Di sini mereka mengalami gagal panen karena jagung yang mereka tanam semuanya kering dan tidak layak untuk dimakan. Singkat cerita, anak tua William yang bernama Thomasin diminta oleh ibunya untuk menjaga adiknya yang masih bayi bernama Samuel. Dia mengajak Samuel ke tepi hutan dan bermain ciluba bersama. Terlihat keadaan ini tidak ada masalah dan Samuel di sini juga tertawa riang ketika melihat kakaknya ini membuka dan menutup matanya dengan tangannya itu. Namun saat Thomasin membuka matanya yang ketiga, dia lalu dikagetkan dengan keadaan Samuel yang tiba-tiba menghilang. Thomasin yang panik lalu berteriak memanggil Samuel dengan berlari menuju ke arah hutan. Terlihat Samuel dibawa oleh seorang berjubah merah yang membawanya ke dalam pondok di tengah hutan. Sampainya di sebuah pondok, sosok misterius ini kemudian membunuh Samuel dan menumbuk tubuh kecil Samuel itu dan lalu membalurkannya ke badan dan juga tongkat miliknya. Anak laki-laki William yang bernama Caleb terlihat berjalan pelan karena tidak mau membangunkan adik-adiknya yang sedang tertidur. Dia lalu melihat ke arah kakaknya Thomasin yang terlihat gelisah dan kemudian membangunkannya. Caleb kemudian menenangkan kakaknya dan memintanya untuk tidur kembali. Caleb kemudian berjalan keluar dan dia lalu melewati kamar ibunya yang masih menangis karena Samuel yang menghilang kemarin. Caleb lalu menghampiri ayahnya yang telah terbangun dan berada di luar rumah. Di sini, William kemudian berkata kepada Caleb bahwa dirinya akan menghentikan pencarian Samuel yang kemungkinan telah dimakan oleh hewan buas. Kesengsaraan yang dirasakan oleh keluarga William tidak hanya karena kehilangan Samuel, namun juga karena hasil panen mereka yang gagal dan terancam tidak memiliki persediaan makanan ketika musim dingin datang. Di sini, William kemudian mengajak Caleb masuk ke dalam hutan untuk mengecek perangkap yang telah dia buat kemarin. Di dalam rumah, terlihat Thomasin melihat ibunya yang tidak henti-hentinya menangisi Samuel yang telah hilang. Dia lalu merasa bersalah atas semua kejadian itu dan terus membebani pikirannya. Sampainya di dalam hutan, Caleb kemudian bertanya kepada ayahnya tentang dosa Samuel dan surga Tuhan. Dia lalu merasa takut tentang kematian dan dosa-dosa yang dia miliki. Karena perangkap yang dipasang tidak mendapatkan hasil, mereka lalu memutuskan untuk berburu dengan senapan yang mereka bawa ini. Beberapa saat kemudian, mereka lalu melihat seekor kelinci besar yang menatap aneh ke arah mereka. William lalu mengambil senapan, namun ketika dia menarik pelatuk senapan itu, matanya terkena serpian api senapan dan membuatnya berteriak kesakitan. Jonas dan Mercy, anak kembar William, terlihat sedang bermain dan bernyanyi dengan gembira sambil mengejar kambing hitam milik mereka yang diberi nama Black Phillip. Thomasin yang sedang membersihkan kandang kambing kemudian berteriak agar adik kembarnya itu mau membantu pekerjaannya ini. Namun adik-adiknya tidak menghiraukannya dan terus mengejar kambing hitam milik mereka sambil bernyanyi dengan nyanyian yang sangat aneh. Thomasin kemudian terdiam dan lalu berjalan ke arah hutan sambil menangis dan meratapi adiknya Samuel yang sudah hilang. William dan Caleb yang telah kembali dari dalam hutan kemudian meminta Jonas dan Mercy untuk berhenti bermain-main dengan Black Phillip.
Dia lalu meminta Caleb untuk membuka kandang dan William kemudian menarik kambing hitam miliknya itu masuk ke kandangnya kembali. Mengetahui suaminya kembali dari dalam hutan bersama Caleb, Catherine lalu marahi suaminya itu karena mengajak Caleb masuk ke dalam hutan dan juga tidak berpamitan dengannya. Dia juga memarahi Thomasin yang menurutnya lalai menjaga adik kembarnya ini. Beberapa saat kemudian, Catherine yang kecewa dengan suaminya lalu dihampiri oleh anak laki-lakinya Caleb yang mencoba menjelaskan kepadanya. Caleb di sini berkata kepada ibunya bahwa dirinya lah yang memaksa ayahnya untuk diizinkan ikut masuk ke dalam hutan. Dia juga berkata kepada ibunya bahwa tadi dia melihat buah apel, namun setelah diperiksa di dalam hutan, buah itu ternyata tidak ada. Di sini, dia berniat akan memberikan buah apel itu kepada ibunya. Mendengar penjelasan anaknya ini membuat kemarahan Catherine menghilang dan dia kemudian mendekati Caleb sambil memegang pipi anaknya itu. William lalu meminta Caleb untuk mengambil air di belakang rumah dan dia kemudian bergegas untuk membuat kayu bakar untuk meredakan emosi dari dirinya. Caleb kemudian datang ke sungai di belakang rumah. Di sana sudah ada Thomasin yang sedang membersihkan baju milik ayahnya yang terkena kotoran dari kambing tadi. Mereka berdua kemudian saling bercanda satu sama lain. Tiba-tiba, mereka lalu mendengar sebuah suara misterius yang datang dari semak-semak di sekitar sungai ini. Caleb kemudian berteriak untuk mengetahui siapa yang sedang berada di semak-semak di dekat mereka ini. Beberapa saat kemudian, keluarlah adik mereka yang bernama Mercy yang sedang berpura-pura menjadi seorang penyihir hutan. Thomasin kemudian merasa kesal dan dia lalu menakut-nakuti adiknya itu bahwa dirinya adalah sosok penyihir hutan yang sebenarnya. Mendengar perkataan Thomasin ini membuat Mercy ketakutan dan kemudian berlari meninggalkan Thomasin dan juga Caleb di pinggir sungai. Malam hari pun datang. Terlihat saat mereka semua sedang makan malam bersama, Catherine kemudian bertanya kepada Thomasin di mana gelas perak miliknya berada. Di sini terlihat Catherine masih merasa kesal dengan Thomasin karena kejadian hilangnya Samuel beberapa hari kemarin. William yang merasa bertanggung jawab dengan hilangnya gelas istrinya kemudian berusaha menenangkan istrinya dan juga Thomasin. Namun suara Catherine malah semakin meninggi dan membuat suasana menjadi semakin tegang. William kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan dengan meminta Caleb untuk membacakan bab 2 agar suasana menjadi tenang kembali. Beberapa saat kemudian setelah Caleb membaca, mereka lalu dikagetkan dengan suara kambing-kambing di kandang mereka mengembek dan suaranya sangat keras. Thomasin kemudian bergegas keluar untuk memeriksa keadaan kambing-kambing miliknya itu. Sampainya di kandang kambing, Thomasin lalu mendapati seekor kelinci yang mirip dengan kelinci yang dilihat oleh William dan juga Caleb ketika berburu tadi siang. William yang berada di kamar kemudian berkata kepada istrinya untuk menyerahkan semua masalah yang sedang mereka hadapi ini kepada Tuhan. Di sini William mencoba menenangkan emosi istrinya agar ikhlas menerima keadaan bahwa Samuel sudah tidak bisa diketemukan kembali. Dan William kemudian menambahkan bahwa semua itu adalah kehendak dari Tuhan. Catherine yang mendengar perkataan suaminya itu kemudian berkata bahwa keluarga mereka ini sedang dikutuk. Dan dia di sini berkata kepada William untuk membawa mereka kembali ke desa yang telah mengusir mereka dulu. Keadaan ini membuat suasana menjadi semakin tegang. Mereka tidak menyadari bahwa anak-anak mereka sebenarnya belum tidur dan mendengarkan pertengkaran mereka berdua. Caleb yang mendengar perkataan ibunya tentang Thomasin yang akan dikirim untuk bekerja di rumah orang lain, kemudian merasa kasihan kepada kakaknya ini. Esok paginya, dia lalu datang ke kandang kuda dan berniat untuk pergi ke hutan melihat perangkap yang dipasang oleh ayahnya kemarin. Thomasin yang melihat bahwa Caleb akan pergi ke dalam hutan kemudian memaksa untuk bisa ikut. Dia lalu mengancam Caleb bahwa akan membangun ayah dan ibunya bila tidak diperbolehkan ikut oleh Caleb. Mendengar ancaman Thomasin ini membuat Caleb mau tidak mau menuruti permintaan dari kakaknya itu. Mereka kemudian masuk ke dalam hutan dengan menaiki kuda dan membawa anjing mereka yang bernama Fowler. Sampainya di hutan, Caleb lalu mengambil hewan yang terkena perangkap yang dipasang oleh ayahnya kemarin. Saat ingin pulang, anjing mereka Fowler tiba-tiba menggonggong keras karena melihat kelinci coklat yang semalam dilihat oleh Thomasin di dalam kandang mereka. Tiba-tiba keadaan menjadi tegang karena kuda yang dinaiki oleh Thomasin tiba-tiba memberontak dan Fowler yang kabur ke dalam hutan mengejar kelinci itu. Caleb yang kebingungan kemudian berlari mengejar anjing mereka Fowler yang masuk ke dalam hutan lebih dalam. Dia seperti tidak menghiraukan kakaknya Thomasin yang terjatuh dari kuda yang kemudian berlari ke dalam hutan juga.
Di tempat lain diperlihatkan William dan juga istrinya kemudian berteriak mencari keberadaan kedua anak mereka itu dengan perasaan yang sangat khawatir. Caleb yang tadi mengejar Fowler ke dalam hutan kemudian terlihat tersesat sambil memanggil-manggil Thomasin dan juga anjing miliknya itu. Dengan perasaan takut, Caleb terlihat berjalan menyusuri hutan sambil menyenandungkan doa-doa dan berharap bisa segera bertemu dengan Thomasin. Tiba-tiba, dia lalu mendengar suara gonggongan anjing dan bergegas untuk mendekati asal suara itu. Setelah cukup lama berlari, Caleb kemudian menemukan anjingnya Fowler dengan keadaan terluka parah dan juga sekarat. Thomasin yang terbangun dari pingsannya kemudian mendengar suara ayahnya yang memanggil namanya dan juga Caleb. Dia lalu bergegas mencoba mencari arah dari suara ayahnya ini. Bersamaan dengan itu, di tempat lain Caleb yang semakin ketakutan kemudian berlari mengikuti kelinci yang dia lihat tadi. Thomasin kemudian bertemu dengan William dan Caleb di sini lalu menemukan sebuah pondok kecil dengan seorang wanita cantik yang berada di depan pondok itu. Wanita cantik berjubah merah ini kemudian mendekat ke arah Caleb. Caleb yang seperti terhipnotis juga kemudian mendekat ke arah wanita itu dengan wajah terlihat ketakutan. Tiba-tiba kepala Caleb lalu ditarik oleh sebuah tangan keriput dan membuat Caleb menghilang hingga malam datang. Malam hari pun datang. Terlihat hujan deras kemudian datang membasahi hutan dan juga rumah milik William dan juga keluarganya. Dalam rumah, terlihat Catherine begitu sangat marah dengan Thomasin karena mengajak Caleb masuk ke dalam hutan dan meninggalkannya. William kemudian berusaha menenangkan istrinya itu namun tidak membuahkan hasil. Thomasin lalu menjelaskan kepada ibunya namun segera ditimpali oleh ibunya yang begitu sangat marah ini. Beberapa saat kemudian, William kemudian mengakui kepada istrinya bahwa dirinya lah yang menghilangkan gelas perak peninggalan dari ibu mertuanya itu. Dan dia juga mengakui bahwa kemarin dirinya lah yang telah mengajak Caleb untuk masuk ke dalam hutan. Mereka berdua kemudian keluar rumah dan terlihat kemarahan Catherine kepada William semakin menjadi-jadi saja. Tanpa sadar, Catherine lalu menampar wajah William dengan disaksikan oleh ketiga anak mereka yang berada di depan pintu. Catherine kemudian menangis menyesali kesalahannya dan William lalu membopongnya masuk ke dalam rumah. Thomasin yang telah selesai mengobati luka ayahnya kemudian meminta izin ke ibunya untuk melihat kambing mereka di dalam kandang. Catherine lalu mendekat ke arah Thomasin dan dia lalu mencium kening putrinya itu dengan lembut. Terlihat sikap Catherine di sini mulai tenang setelah pertengkaran yang hebat bersama suaminya tadi. Sampainya di kandang kambing, Thomasin lalu mendengar suara sayup dari luar rumah beriringan dengan suara hujan yang datang malam itu. Dia lalu melihat Caleb datang dengan kedinginan di tengah hujan dan tanpa mengenakan pakaian sehelai pun. Thomasin lalu bergegas menghampiri Caleb dan membawanya masuk ke dalam rumah. Terlihat Caleb yang dalam keadaan pingsan kemudian berusaha diobati oleh ibunya. Pandangan William kepada Thomasin tiba-tiba berubah. Dia di sini memandang anak perempuannya itu dengan tatapan aneh dan penuh dengan kecurigaan yang mendalam. William kemudian bergegas ke belakang rumah untuk membuat kayu bakar agar dapat menutupi rasa curiga dan juga amarah yang menyelimuti dirinya ini. Pagi hari pun datang. Terlihat saat Thomasin sedang memerah susu kambing di kandang, dia lalu dikagetkan dengan darah segar yang keluar dari perahan susu kambing miliknya ini. Dia kemudian merasa takut dan menendang ember susu itu hingga membuatnya terpental dan darahnya mengalir keluar. Di dalam rumah diperlihatkan Catherine terlihat berdoa sambil menangisi tiada henti di samping anak laki-lakinya Caleb yang belum tersadar. William yang tidak percaya dengan sihir kemudian berkata kepada istrinya bahwa pikirannya seperti anak kecil saja. Dia lalu mengemasi barang-barang untuk pergi ke desa mencari pekerjaan untuk Thomasin. Melihat suaminya akan pergi, Catherine sambil terisak kemudian meminta kepada suaminya untuk membawa mereka semua kembali ke dalam desa. William di sini masih bersikeras bahwa mereka semua akan tetap tinggal di pinggir hutan ini. Dia lalu memanggil kedua anak kembarnya untuk membantu ibunya pergi ke ladang. Mercy, salah satu anak kembar William, terlihat menyenandungkan lagu aneh tentang Black Phillip kembali. Thomasin yang merasa tidak nyaman dengan lagu Mercy ini kemudian menegur adik perempuannya itu untuk segera menghentikan senandungnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan dari Caleb yang terbangun dari pingsannya di dalam rumah. Terlihat keadaan Caleb begitu sangat aneh.
Dia seperti merancau dengan kata-kata aneh yang keluar dari dalam mulutnya. Caleb kemudian mengejang dan setelah itu terlihat keluar sebuah apel bercampur darah yang keluar dari dalam mulut Caleb ini. Jonas dan Mercy kemudian menuduh Thomasin bahwa kakaknya itu adalah seorang penyihir. Mereka semua kemudian berkumpul dan berdoa bersama karena keadaan Caleb yang semakin mengkhawatirkan. Beberapa saat kemudian terlihat Caleb lalu tersadar dan seperti tidak merasakan kesakitan lagi. Dia kemudian tersenyum dan memanggil nama Tuhan, lalu Caleb pun meninggal dunia. Melihat kejadian tragis ini membuat ayah dan juga ibu Thomasin marah dan lalu mengurung Thomasin dan adik kembarnya itu di dalam kandang Black Phillip. Setelah Caleb meninggal, William dan juga Catherine kemudian mengubur jasad anaknya itu di pekarangan dekat rumah mereka. Dilihat Catherine begitu sangat kehilangan dan meratapi jasad Caleb di dalam liang kuburnya. William kemudian meninggalkan Catherine untuk membuat kayu bakar kembali dan menyesali semua kesalahan yang telah terjadi di keluarganya ini. Malam hari pun datang. Terlihat Catherine melihat Caleb yang sedang memangku Samuel berada di kamarnya ini. Dia tidak menyadari bahwa semua yang dia lihat itu hanyalah halusinasinya saja. Di kandang kambing diperlihatkan. Terlihat Thomasin dan juga kedua adik kembarnya itu lalu dikagetkan dengan kedatangan sosok penyihir yang sedang memakan isi perut dari kambing miliknya ini. Catherine yang berhalusinasi sedang menyusui Samuel, terlihat di sini dia membiarkan burung gagak hitam memakan payudaranya. Pagi hari pun datang. Terlihat William kemudian dikagetkan dengan kandang kambing miliknya yang hancur dan juga anak kembarnya yang tidak ada di sana. Dia di sini juga melihat bahwa kambing-kambing miliknya telah tewas dengan isi perut yang habis dimakan oleh sesuatu. Thomasin yang baru tersadar kemudian kaget melihat ayahnya yang diseruduk oleh Black Phillip hingga membuatnya tewas. Dia lalu menjerit dengan keras dan menghampiri ayahnya yang telah tewas ini. Catherine yang keluar dari dalam rumah lalu terlihat marah dan menjabak rambut anak perempuannya ini. Beberapa saat kemudian, Catherine lalu tewas karena terkena pisau yang tak sengaja ditusukkan oleh Thomasin karena ketakutan. Setelah kejadian-kejadian tragis yang menimpa keluarganya, tinggallah Thomasin sendirian di dalam rumah meratapi nasib keluarganya sambil menangis sendirian. Saat malam datang, dia lalu menemui Black Phillip dan berbicara kepada kambing hitam miliknya itu. Black Phillip kemudian berubah menjadi sosok laki-laki dengan menggunakan jubah serba hitam. Dia lalu memberi tawaran kepada Thomasin untuk ikut dengannya masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, Thomasin lalu menerima tawaran Black Phillip dan berjalan masuk ke dalam hutan dengan keadaan telanjang. Dia lalu mengikuti ritual aneh di dalam hutan dan tersenyum, lalu film ini pun usai. Buat kalian yang masih bingung, kami akan sedikit menjelaskan kembali apa yang sebenarnya telah terjadi dengan keluarga William ini. William yang diusir dari desa kemudian menemukan lahan kosong di pinggir hutan dan memutuskan untuk tinggal di sana bersama keluarganya. Tanpa disadari oleh William, ternyata nyawa mereka semua sedang dalam keadaan terancam oleh penyihir. Mulai dari Samuel yang hilang dan Caleb yang terbunuh, juga kambing-kambing mereka yang isi perutnya habis dimakan oleh sesuatu. Tidak sampai di situ, penyihir ini kemudian mengganggu kehidupan mereka dengan membantai semua kambing miliknya dan membunuh William juga istrinya. Penyihir itu ternyata selama ini menyamar menjadi kambing mereka yang bernama Black Phillip. Dan sepertinya penyihir ini dari awal memang mengincar Thomasin untuk menjadi pengikutnya. Semua itu diperjelas di akhir film yang dimana Thomasin lalu mengikuti ritual aneh itu di dalam hutan bersama wanita-wanita lain yang kemungkinan pengikut dari Black Phillip. Film The Wish ini mampu memberikan sebuah rasa kengerian meski tanpa ada jump scare dan juga musik yang menakutkan sepanjang film ini berlangsung. Namun, cerita drama yang gelap yang tersaji sepanjang film ini cukup membuat kita menjadi berpikir tentang kengerian dari ancaman yang meneror keluarga ini. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 8/10 dari alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.